Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi kepada segenap mahasiswa PPG dan Bapak Ibu Guru. Kali ini Sobat Admin mencoba untuk sharing RPP pada kegiatan Lokakarya PPG setelah kita melaksanakan resum-resum. Tugas kedua yaitu salah satunya membuat PTK, membuat RPP. Nah, kali ini Sobat Admin coba sharing untuk pembuatan RPP yang sudah fix sesuai dengan permintaan dari LPTK PPG tahun lalu. Mungkin bisa untuk referensi tahun sekarang. Yang pertama ada cover, tulisan RPP, kemudian nama madrasah, mata pelajaran, kelas, materi pokok, submateri, dan alokasi waktu. Nama sekolah, kemudian alamat. Ini penting sebagai identitas dari RPP yang Ibu Bapak buat. Kemudian yang kedua, lembar kedua adalah ini masih sama, ada identitas, namun di sini lebih mengerucut. Ada nama madrasah, mata pelajaran, kelas, materi pokok, submateri, dan alokasi waktu. Karena kemarin saya guru mapel fikih, ini nanti bisa diganti. Misal PPG-nya guru kelas, maka di sini bisa pelajarannya tematik. Berarti nanti di sini mata pelajarannya adalah tematik. Ada beberapa, misal bahasa Indonesia, PPKN, dan sebagainya. Kemudian yang paling penting, yang pertama adalah kita pada lembar 2 ini kita mengisi KI, kompetensi inti. Kompetensi inti ini bisa dilihat di Permendikbud nomor 24 untuk mapel tematik atau mapel umum. Kemudian KD ini juga harus dituliskan. Jadi untuk RPP itu yang pertama ini ya, identitas, kemudian KI, yang kedua KD. KD-nya harus jelas. KD 1 sampai KD 4. Berarti spiritual, sosial, ini spiritual, sosial, pengetahuan dan keterampilan. Nah, di sini indikatornya juga harus jelas. Ini dituliskan, menunjukkan, mengidentifikasi ketentuan, memahami tata cara, menyebutkan dan mendemonstrasikan. Ini untuk penilaian KI 4-nya. Kemudian lembar ketiga, tujuan pembelajaran. Tujuan ini dibuat dengan melihat dari indikatornya. Melihat di sini. Misal, ini tujuan pada KI 1, kemudian tujuan ini dituliskan per KI. Bukan hanya KI 3 atau pengetahuan, tapi semua KI. KI 1, tujuannya begini, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat memiliki kesadaran tentang perintah Allah. Ada 2. Kemudian KI 2 sama. Nah, di sini kan menunjukkan sikap peduli. Nah, KI 2 pun setelah mengikuti pelajaran, peserta didik dapat menunjukkan perilaku peduli dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian KI 3, ini KI 3 pengetahuan. Setelah mengikuti pelajaran ini menerapkan syarat-syarat. Nah, kita lihat di sini. Rumusannya di sini. Mengidentifikasi dan memahami tata cara menganalisis. Nah, KI 4 pun sama, kita melihat pada indikator atau IPK-nya, indikator pencapaian kompetensinya. Kita lihat di sini. Kemudian jumlah tujuannya disesuaikan dengan keluasan KD-nya. Bisa 2 atau 3. Ini saya KI 3-nya 3, KI 2-nya 2, KI 4-nya 2. Kemudian yang poin 4 setelah tujuan adalah materi pembelajaran. Nah, materi ini secara ringkas. Sumbernya dari mana? Kita lihat pada
Nah, ini materinya, pengertian dan ketentuan sedekah. Materinya rukun-rukun, syarat, dan macam sedekah. Di sini rukun-rukun, syarat, dan macam-macam. Nah, kita harus melihat pada pencantuman pada cover depannya ini. Nah, di sini nih. Ini harus sama. Materinya secara singkat saja, tidak perlu bertele-tele. Kemudian yang E, metode pendekatan. Pendekatannya yang direkomendasi pada kurikulum 2013 yaitu bisa scientific TPACK, model pembelajarannya discovery atau inquiry learning, metodenya ceramah, diskusi, problem solving, dan tanya jawab. Kemudian yang F, media, alat, dan sumber pembelajaran. Medianya audiovisual, video pembelajaran yang dibuat melalui PPT, kita tampilkan menggunakan LCD. Alatnya adalah LCD. Boleh visual atau cutshot ketika nanti kita ingin mengetahui seberapa jauh siswa menguasai materi. Kemudian multimedia. Kemudian alatnya ada amplop, ini untuk cutshot. Siltip untuk memajang di depan. Sumber belajarnya bisa dituliskan buku siswa, mapel fikih, lembar kerja peserta didik atau LKS, disesuaikan. Kemudian yang G, langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama pendahuluan. Di sini berisi membuka pelajaran dengan salam, memulai pelajaran membaca Al-Quran atau suratan pendek, memperlihatkan kesiapan diri, dan mengisi lembar kehadiran atau absen. Kemudian untuk penyemangatan siswa boleh kita menyanyikan salah satu lagu. Lagunya berkaitan dengan tema. Kalau saya karena tentang sedekah, saya mencoba membuat lagu sedekah. Dengan lirik lagunya adalah kalau kau suka hati. Kemudian untuk pendahuluan ini kita menyampaikan KD dan tujuan yang akan dicapai ketika pembelajaran. Ini sangat penting. Kemudian yang kedua, dalam langkah-langkah pembelajaran ada kegiatan inti. Untuk saintifik ini ada 5. Yang pertama mengamati, yang kedua menanya, yang ketiga mengumpulkan informasi atau eksperimen, kemudian yang keempat mengkomunikasikan, yang kelima komunikasi. Bisa cari referensi pada buku-buku lain. Yang penting ada 5 konsep ketika kegiatan inti ini. Misal ketika mengamati, guru menyajikan video, peserta didik memperhatikan tayangan video, guru membimbing peserta didik, kemudian menanya, guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya tentang video yang ditampilkan yang berkaitan dengan tema tersebut. Kemudian mengumpulkan informasi, guru menugaskan siswa untuk membuka buku dan sebagainya, mencari informasi berkaitan dengan sedekah. Boleh menggunakan buku siswa, LKS, atau mungkin buku-buku lain yang relevan. Setelah siswa mengumpulkan informasi, kemudian guru mengolah informasi tersebut. Dengan kerja kelompok, nanti siswa menyampaikan hasil pencarian informasi sesuai dengan pertanyaan dari Bapak dan Ibu guru. Setelah selesai, guru mengkomunikasikan, artinya guru tinggal memberikan garis besar tentang materi yang dicari siswa, kemudian disandingkan dengan materi yang ada, benar atau tidak, seperti itu. Kemudian penguatan. Kemudian pada langkah-langkah ini ada penutup. Penutup ini guru memberi reward pada kelompok yang bisa menjawab, memberikan kesimpulan, merencanakan kegiatan tindak lanjut, menyampaikan rencana pembelajaran pertemuan berikutnya, dan guru menutup dengan doa. Kemudian setelah langkah-langkah pembelajaran ini,
guru melakukan penilaian. KI1 dan KI2 ada non-tes, ada observasi, penilaian diri, penilaian antar teman ketika di dalam kelas. Kemudian untuk mengisi jurnal ini untuk KI1, 2, kemudian penilaian KI3, 4. Penilaian ini guru melakukan tes, baik tes tertulis maupun tes unjuk kerja sesuai dengan keluasan KD-nya. Kemudian jangan lupa tanda tangan kepala madrasah dan guru mata pelajaran. Demikian untuk materi tentang bagaimana cara membuat RPP secara runtut dan benar sesuai dengan kurikulum 2013 yang kemarin sudah saya praktekkan ketika kegiatan PPL di PPG 2021. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.